Kristus. Kita syukuri kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan, dan kita berterima kasih atas kemudahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kita bisa dengan tubuh yang sehat untuk memuji menyembah Dia, dan kita merindukan akan kebenaran firman Allah. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Sambil memuji Tuhan, kita merenungkan akan kebaikan Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut kehendak-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang
keluarga dalam keadaan baik, sehat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam keselamatan Tuhan. Itu berkat yang luar biasa. Haleluya. Mungkin itu berkat-berkat yang tidak terlihat oleh mata, tapi sudah kita rasakan. Haleluya. Malaikat Allah menyertai kita, menjaga, melindungi kita, menyelamatkan kita saat kita bepergian, saat kita di mana saja. Haleluya. Kita tidak menyadari bahwa Tuhan sudah mengirim malaikatnya untuk menyertai kita, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolah kuliah. Tuhan sudah menjaga kita. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kita mau menyadari akan keberadaan Tuhan yang senantiasa ada di sekeliling kita. Bahkan Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dia selalu menghibur, menolong, memberi kekuatan. Haleluya, memberikan jawaban untuk segala masalah problem kehidupan kita. Mari kita syukuri, haleluya, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih lagi mentaati akan firman Allah, sehingga semua janji-janji kebenaran firman Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa merasakan Allah itu baik, Allah itu luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Amin. Rasa sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Amin. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati menyembah, bersyukur setiap waktu, betapa sayang anaknya. Terima kasih Tuhan. Demikianlah Engkau mengasihi, Kau berikan Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, amin, rancangan terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan pelihara baik-baik kasih karunia-Mu, keselamatan yang sudah Kau berikan. Kami mau lanjutkan untuk mengasihi Engkau dengan kasih setia yang sungguh-sungguh, dengan mentaati akan seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga janji kebenaran firman-Mu untuk hidup di dunia ini sampai yang di sorga mulia boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan, kami siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau, serta layakkan kami untuk menerima berkat dari kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, baik pemuji penyembah Engkau, pelayan-pelayan-Mu, urapi kami semua dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, penuhi hati jiwa roh kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk bebas bersukacita, memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan beri kekuatan, penghiburan, pertolongan-Mu, kemenangan-Mu. Engkau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan diteruskan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Mari kita mempergunakan kesempatan pagi ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian.
kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian selanjutnya. Sungguh ku bangga Bapa. bangga menjadi anak-anak Tuhan ya Bapak Ibu. Satu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Tuhan itu lebih tahu daripada kita sendiri ya, karena Tuhan yang menciptakan kita. Kemarin saya juga sempat kepingin makanan ya Bapak Ibu. Satu hal yang kecil saja, saya kepingin makanan, kepingin salad buah. Tanpa saya harus beli, Tuhan kirimkan seseorang untuk memberikan saya sebuah salad buah, dan mereknya adalah yang saya inginkan juga. Puji nama Tuhan, amin. Kita naikkan pujian selanjutnya.
kami dan penolong kami hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup menolong apa saja, persoalan besar kecil, berat ringan, Engkau saja yang sanggup menolong kami. Sebab itu kami bersyukur, berterima kasih, kami memuji menyembah Engkau, kami beribadah hanya kepada Engkau, satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ialah pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan memberkati kami lewat kebenaran firman Allah yang sebentar akan kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan Kau berkati apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau pakai, sehingga anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman Allah. Engkau jamah roh, hati, jiwa anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, untuk boleh mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, yang akan menuntun, memimpin, membimbing mereka sampai mereka dewasa, bahkan sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Bapak. Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau nyatakan isi hati-Mu, urapan hamba kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu hidup dan penuh kuasa, sanggup menjamah, mengubah kami. Apa yang belum kami taati, hal ini Engkau ubah menjadi kami taat akan seluruh kehendak Allah, sehingga semua janji firman Allah tergenapi dalam kehidupan kami. Haleluya, sehingga kami tidak lemah, tidak putus asa dalam kehidupan ini karena kekurangan ketaatan kami, tapi karena kami taat akan firman-Mu, semua janji-Mu pasti digenapi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan ya. Haleluya, haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang living for God, hidup bagi Allah. Haleluya. Hidup bagi Allah kita ambil dari 1 Petrus 4. Hidup bagi Allah. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo Living for God 10 September 2023. Kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 19. Dibaca di rumah ya semua. 1 Petrus 4 itu membahas tentang hidup bagi Allah. Haleluya. Living for God. Haleluya. Coba kita lihat ayat 1 ya. Hidup bagi Allah, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Itu ayat 1 ya. Ayat 1 dikatakan Kristus telah menderita. Kristus telah menderita. Dia menderita untuk kita ya. Dan kita yang bersedia menderita bagi Kristus, kita akan menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa. Saat kita siap menderita bagi Kristus, bersedia siap menderita bagi Kristus, kita akan tahu bahwa kita mempunyai kuasa untuk menang atas dosa, dunia, dan daging. Menang atas dosa itu tipu daya iblis, kita menang dengan firman. Kita menang dengan dunia karena kita sudah menerima iman. Haleluya. Dunia, dosa, daging
Kita menang atas kedagingan saat kita terus hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam kita. Jadi kita pakai kekuatan Kristus itu hidup dalam perhentian penuh. Sepenuhnya pakai kekuatan Kristus karena kita sudah menerima karunia keselamatan. Semuanya adalah kasih karunia dan kita sekarang hidup dalam kasih karunia. Hidup bagi Allah, living for God itu sampai seperti yang paling atas itu ya. Tabut perjanjian itu kayu yang seluruhnya dilapisi emas, sudah tidak kelihatan kayunya lagi. Itu hidup bagi Allah, living for God. Ada percikan darah, ada buli-buli emas yang berisi mana, firman hati ini penuh firman. Baca firman, baca firman, baca firman, makan firman, makan firman, makan firman. Bahasa aslinya hagah, H-A-G-A-H, hagah. Hagah on His word itu terus kecapan terus ya. Memamah biak terus firman. Haleluya. Bapak Gembala sama saya ini sering memperhatikan orang tua yang lewat-lewat sini ya. Orang tua itu biasanya terus seperti gini ya. Terus seperti kecapan ya. Bapak Gembala ngomong, kok saya lihat setiap orang tua itu seperti terus kecapan gini ya. Memamah biak. Kita harus terus makan firman, penuh firman. Hati pikiran ini penuh firman, sehingga yang keluar ini kasih karunia. Jadi perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Mulut ini letaknya di tengah-tengah antara hati sama pikiran. Ditaruh di tengah sini. Kalau mau ngomong jangan asal ngomong, harus pakai pikiran Kristus, harus pakai perasaan Kristus, keluar kasih karunia. Bilangan 14 ayat 9 dan 28 ada masalah, kita bisa bersyukur ditelan habis. Dan perkataan kita tahu apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi perhatikan kata-kata, jangan ngomong sembarangan ya. Haleluya. Kita terus bisa mengikuti kehendak Allah. Kita tahu bahwa kita sudah ditebus, kita bisa mengikuti kehendak Allah. Contohnya mulai di Kejadian 5 ayat 24, Henokh berjalan bersama Allah, bergaul dengan Allah. Walk with God itu artinya terus mengikuti kehendak Allah. Haleluya. Mengikuti kehendak Allah terus, kehendak Allah semua ada di firman. Masih ingat ada berapa kata? Kita hafalkan cuma satu aja ya, kata-katanya aja. Fatsalnya kita sudah belajar, fatsal, ayat dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar kata-katanya. Ada berapa? Yuk dihafal. 7, 7, 3, 6, 9, 2 kata dalam bahasa asli yang jadi satu kesatuan. Satu kesatuan itu adalah Yesus, kasih karunia. Sebab itu kalau berdoa kita terakhir kita mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, perhatikan urutannya. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita bisa menerima kasih Allah. Dan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, kita bisa masuk dalam persekutuan Roh Kudus, yaitu peaceful, penuh damai. Orang yang kalau sudah manunggal dengan kasih Kristus, dia itu isinya damai, penuh syukur, penuh damai. Tadi pagi waktu bangun semua penuh damai ya. Tadi pagi apa yang lagu yang kita dengar? Macam-macam ya, masing-masing Tuhan bicara sendiri. Tadi pagi saat saya berdoa, lagu yang saya dengar lagu sekolah minggu. Mungkin yang Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh tahu ya, lagunya cuman kata-katanya cuman dikit. Lagu sekolah minggu, apa lagunya?
senang selalu, senang 3S. Senang selalu, senang. Oh, biasanya orang tua nyanyinya panjang ya. Oh, dulu kalau sekolah minggu saya diajari O-nya itu sampai nafasnya habis. Senang selalu, senang. Oh, sampai habis. Senang selalu, senang terus. Selamanya Tuhan sertaku. Kenapa kok senang? Karena selamanya. Amin, haleluya. 1 Tawari 17 ayat 27. Berada di hadiratmu untuk selama-lamanya. Selamanya, selamanya Tuhan sertaku. Tuhan itu apa? Firman. Yohanes 1 ayat 1, 2 Korintus 3 ayat 17, firman itu roh, Allah itu roh. Kita punya keselamatan, kita punya kemerdekaan, merdeka dari hukum dosa, merdeka dari hukum maut. Jadi tidak terus kalah sama dosa. Kalau di bumi ini ada hukum gravitasi, dilepas jatuh. Manusia yang jatuh dalam dosa yang belum ditebus, dia ditarik sama hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita yang sudah terima kasih karunia, kita terima keselamatan dan kemerdekaan, warisan ganda. Yesaya 61 ayat 7. Sebelum kita lanjut ke 1 Petrus 4, ini kelihatannya berhenti dulu ya nak, di Living for God dulu sampai hafal. Ini tulisan yang ya Living for God-nya yang dia, betul. Ini kalau ada tulisan yang terpampang itu direkam ya. Sampai nanti hafal, gampang ya, hidup bagi Allah. Kita lihat dulu, kita sebelum lanjut kita lihat dulu, saya dengar satu ayat, warisan ganda, keselamatan, kemerdekaan, itu warisan ganda. Yesaya 61 ayat 7. Yesaya 61 ayat 7 ini bicara tentang tahun rahmat Tuhan. Kalau setiap tahun ada berita macam-macam, tapi kalau kita anak Tuhan, setiap tahun itu adalah tahun rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yesaya 61 ayat 7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Ini semua bicara tentang Kristus ya, dan kehidupan Kristus menjadi kehidupan kita. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu. Apa itu warisan 2 kali lipat? Adalah keselamatan dan kemerdekaan. Warisan 2 kali lipat. Haleluya. Kita itu terima keselamatan, anugerah. Tidak berhenti sampai situ. Firman ini berkuasa sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Haleluya. Warisan 2 kali lipat di negerimu, dan perhatikan di sini apa itu? SA, sukacita abadi pasti menjadi kepunyaanmu. Akan di sini bahasa aslinya pasti. Pasti menjadi kepunyaanmu. Kita punya sukacita abadi. Apa itu sukacita abadi? Keselamatan, kemenangan. Haleluya, sehingga kita hidupnya selalu berkemenangan. Tidak ada persungutan, tidak ada macam-macam, tidak ada pemberontakan, yang ada isinya kasih. Terus isinya kasih, lihat apa-apa itu penuh kasih. Karena dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Itu hidup bagi Allah. Ayo dibaca dulu 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah. Ya, tugas kita sekarang cuma satu, bersyukur, bersyukur. Terus bersyukur, senang, selalu senang. Selamanya Tuhan sertaku, Immanuel. Dia melepaskan kita dari dosa. Matius 1 ayat 21, 22, 23 dikatakan dia menyertai. Setelah kita dilepaskan dari dosa, dia menyertai kita. Haleluya, haleluya. Yang dalam Kristus, perhatikan di sini, dalam Kristus, Kristus
bicara dalam kasih karunia, tentang kasih karunia. Seluruh Alkitab ini bicara kasih karunia. Semua contoh yang ada itu bicara tentang kasih karunia. Haleluya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Perhatikan, selalu membawa. Jadi kita itu selalu dibawa, digandeng di jalan kemenangannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Haleluya. Terus tanpa kekurangan, Yesaya 5:17. Terus kita dalam penggembalaan Gembala Agung. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kita kemana-mana itu menyebarkan bau harum Kristus. Apa itu bau harum Kristus? Bau harum Kristus adalah apa? Kasih karunia. Semua kembalinya ke kasih karunia. Sehingga sampai masuk lagi, dengar hati ya, Kisah 20. Kisah 20:24. Haleluya. Itu yang terus menyebarkan bau harum Kristus. Kisah 20 ayat 24. Ayo, Kisah 20 ayat 24. Kisah 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Haleluya. Hidup bagi Kristus, kita sudah mati. Haleluya. Kristus yang hidup bagi kita. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Injil kasih karunia Allah. Apa isinya Injil kasih karunia Allah? Ada di mana isinya Injil kasih karunia Allah? Hafal? Yuk dibaca aja sampai hafal ya. Diulang terus sampai hafal. Efesus 2 ayat 8. Ayo dibaca, dihafal. Itulah Injil kasih karunia Allah. Jadi jangan keliru terus ya. Kita hidup menggenapkan seluruh kehendak Allah bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Penuh syukur menggenapkan seluruh kehendak Allah. Efesus 2 ayat 8. Ayo dihafal ya, dihafal. Sebab karena apa? Kasih karunia kamu apa? Diselamatkan. Diselamatkan. Itu proses karya agung Kristus, penebusan karyanya di kayu salib. Sudah selesai Matius 5:17. Sehingga kita bisa tetap berhubungan dengan Dia. 1 Tesalonika 5:17. Tetap berdoa itu tetap berhubungan. Dan kita penuh kasih karunia, Roma 5:17. Sehingga kita bisa punya doa yang berkuasa, Yakobus 5:17. Dan kita dalam penggembalaan Gembala Agung, Yesaya 5:17. Gampang ya ngafalnya ya, 5:17 semua ya. Ayo belajar dihafal ya. Ini tadi terus karena itu 8 ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman itu juga kasih karunia. Jadi kalau kita bicara akhirnya muter, intinya itu kasih karunia. Firman 7:3-6-9-2 kelihatannya banyak ya, tetapi satu kesatuan, grace. Kasih karunia, all is grace. Semuanya kasih karunia. Penuh belas kasihan. Sehingga kita jadi orang juga penuh belas kasihan. Itu tandanya. Merciful, peaceful, grateful, thankful, faithful, watchful. Apa? Setia, berjaga, penuh syukur. Grateful, sikap hidup yang penuh syukur, setia. Haleluya. Jadi orang yang setia dan terus penuh sukacita, penuh damai, penuh belas kasihan, penuh pengharapan, hopeful. Tidak jadi orang yang putus asa. Berapapun usia kita,
kita terus berguna buat Kristus. Setiap detik kita naikkan doa, terus berdoa ya. Haleluya. Ini perhatikan, ini penting. Apa di situ, baca sendiri, ayo apa? Itu bukan hasil usahamu. Ini firman yang bilang ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Ini pemberian Allah. Sehingga terciptalah satu lagu apa? Amazing Grace, sangat besar apa? Anugerahmu. Sehingga nanti di sorga tidak akan timbul banyak pertanyaan, tetapi hanya ada penyembahan. Amin, haleluya, penuh syukur. Ayo, amin, haleluya, ayatnya di mana? Ayo dihafal. Wahyu 19 ayat 4, gampang ya, 19:4 itu dihafal. Makanya kita sudah tidak usah banyak bicara ya, tidak usah banyak tanya sama Tuhan, itu tidak usah banyak tanya. Kita terima semua rencana Allah, kehendaknya dalam hidup kita, sehingga kita nanti di sorga tidak banyak tanya ya. Ada orang yang bilang nanti di sorga kita tanya, sudah tidak timbul pertanyaan di sorga. Yang timbul hanya amin, haleluya. Wahyu 19 ayat 4, perhatikan Wahyu, dihafal ya, dihafal. Wahyu 19 ayat 4, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu apa? Tersungkur. Haleluya, tersungkur dan apa? Menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata apa? Apa yang dikatakan? Amin, haleluya. Penuh syukur, bukan penuh pertanyaan. Orang yang penuh syukur tidak akan penuh pertanyaan. Penuh syukur, limpah syukur. Ayatnya limpah syukur di mana? Ayo dihafal, nanti sekali waktu diadakan ulangan aja ya supaya hafal ya. Seperti murid gitu ya. Di mana limpah syukur? Kolose 2 ayat 7. Ayo dihafal ya. Saya ulangi terus sampai hafal ya. Ayo dibaca sebentar. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Perhatikan, dibangun. Kita tidak membangun diri kita sendiri, dibangun. Dibangun di atas Dia. Dari kecil kan kita diajari ya, kalimat positif, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita itu tugas kita tuh rela menerima, accepting, rela dibimbing. Accepting guidance, rela dibimbing, rela itu menerima, accepting. Percaya itu menerima, taat, setia. Nanti jadi orang itu jadi orang yang penuh syukur. Haleluya. Nggak suka ngeyel. Siapa di sini yang masih suka ngeyel? Ngeyel, berontak, nggak percaya, diceritani segala macam, ngeyel, berontak, nggak percaya. Apakah kita bisa ngambil hikmahnya? Kalau ada orang ngomong kita bisa dengar dengan baik, kita tahu arahnya, penuh perhatian, penuh syukur. Nggak terus dirinya sendiri yang jadi senter, pusat kehidupan. Tapi kita terus, hidup kita itu sudah mati dan Kristus yang di dalam kita. Ini dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Haleluya, melimpah. Tidak hanya syukur, tapi sampai melimpah dengan syukur. Jadi ini hati ya, penuh syukur sampai melimpah. Jadi hati yang penuh syukur ada lagi pertanyaan enggak? Enggak ada. Enggak ada pertanyaan. Hatinya isinya syukur. Firman kasih karunia itu syukur. Enggak pakai pertanyaan apalagi pertanyaan macam-macam. Tuhan, engkau ini ada apa enggak sih ya? Nah, kok enggak dengar-dengar jawab doaku sih? Itu banyak pertanyaan namanya. Kita harus banyak syukur, limpah syukur.
Kita bisa tahu kalau segala itu bekerja untuk kebaikan kita meskipun kelihatannya tidak enak. Karena kita limpah syukur. Orang yang limpah syukur hidup bagi Allah, living for God, dia akan percaya kepada kerja kuasa Allah, bukan kerja kita sendiri, percaya. Mana ayatnya? Yesaya 7 turun ayat 12, perhatikan. Kolose 2 ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Orang yang sudah dikubur, orang yang mati itu banyak tanya enggak? Sudah beres ya. Haleluya. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh apa? Kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Percaya kerja kuasa Allah. Ayo, 4 kata ya, gampang ya. Ayo diulangi. Percaya kerja kuasa Allah. Ayo 1, 2, 3. Percaya kerja kuasa Allah. Haleluya, percaya kerja kuasa Allah. Percaya. Haleluya. Di sini ayat 12 terus ya, yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Haleluya, kita terus percaya kerja kuasa Allah. Orang yang percaya kerja kuasa Allah, selanjutnya apa? Ini saya sering ulangi, harus hafal mestinya. Saat kita percaya kerja kuasa Allah, terus apa? Diperlengkapi senjata kuasa Allah. Terus nyambung itu, kita percaya kerja kuasa Allah, kita diperlengkapi senjata kuasa Allah. Ayo cari ayatnya di mana? Hafal? Dicatat ya. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Ini semua ada ayatnya, bukan Bu Hendri terus ngedabrus ngarang-ngarang sendiri. Terus apa? Biar korbannya kelihatan bagus, terus dibikin sampai macem-macem. Kita kembali ke firman, baca ya. Makan firman. 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Perhatikan di sini, ini semua firman yang ngomong ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak apa? Tidak berjuang secara duniawi, beda. Cara kita kerja, cara kita segala macam, cara kita dulu saya pernah sekolah, cara sembarang karir itu semua itu beda ya. Tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang apa? Diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi kita percaya kerja kuasa Allah. Kita diperlengkapi senjata kuasa Allah. Itu taat. Percaya, taat. Taat itu apa Bu Hendri? Taat itu diperlengkapi senjata kuasa Allah. Senjata kuasa Allah itu apa? Firman. Nah, kembali lagi baca firman, makan firman. Hagah, gampang ya. H-A-G-A-H. Hagah on his word, perkataannya. Jadi tidak gampang sakit hati sama perkataannya orang, tidak gampang dibingungkan dengan perkataan orang, tuduhan orang. Kita tidak akan pengaruh sama kita, karena kita penuh dengan firman. Percaya diperlengkapi, terus apa? Ayo masih ingat, sesudah percaya diperlengkapi terus apa? Dikuasai. Dikuasai kekuatan kuasa Allah. Perhatikan, gampang hafalnya. Percaya kerja kuasa Allah, diperlengkapi senjata kuasa Allah, sampai dikuasai kekuatan kuasa Allah. Ayo ayatnya. 2 Korintus 1 ayat 12 ya. Dibalik ke belakang, 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12. Nah inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, nah ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh apa?
kekuatan kasih karunia Allah. Nah, ini kasih karunia itu kuasa. Dikuasai, perhatikan ayat itu artinya dikuasai kekuatan kasih Allah, kekuatan kuasa Allah. Haleluya. Ayat 12 ini turun, coba turun sampai ayat 20. Lihat ayat 20. Nah ini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru, semua perjanjian ini digenapi oleh Kristus. Ya ini, Kristus adalah ya, semua digenapi bagi semua janji Allah. Haleluya. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan, nah ini lagi, amin, gandeng dengan Wahyu 19 ayat 4, amin, haleluya. Untuk memuliakan Allah, itu haleluya. Jadi kita mengatakan apa? Amin, haleluya. Gandeng kan dengan Wahyu 19 ayat 4. Nanti semua firman itu jadi satu kesatuan semuanya. Satu kesatuan. Dan nanti isinya kita hanya terima kasih. Haleluya. Isinya hanya haleluya. Pencipta lagu itu akhirnya menemukan bahwa semuanya itu adalah haleluya. Terus terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah ya, dirangkum ya, kita mulai jalan. Sebentar lagi saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan. Ayo, living for God, hidup bagi Allah tadi apa? Kita gampang tadi apa? Percaya, kerja, kuasa Allah. Diperlengkapi senjata kuasa Allah. Nanti lihat di YouTube kalau enggak nututi ya. Kalau sudah keluar nanti sore ya. Percaya, kerja, kuasa Allah, diperlengkapi senjata kuasa Allah, dikuasai kekuatan kuasa Allah. Ayo ngafalkan 3 ini aja. Ngafalkan 3 ini terus kita masuk lainnya. Ayo. Percaya, kerja, kuasa Allah. Diperlengkapi senjata kuasa Allah. Dikuasai kekuatan kuasa Allah. Bisa ya? Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Percaya, kerja, kuasa Allah. Diperlengkapi senjata kuasa Allah. Dikuasai kekuatan kuasa Allah. Haleluya. Itulah hidup bagi Allah. Itulah living for God. Ayo nak sekarang langsung dijeglek aja nak. Masuk sekarang. Orang yang hidup bagi Allah, dia akan hidup sebagai warga sorga. Live as citizens of heaven. Ayo mulai jalan. Kita langsung jalan, nanti dibaca sendiri di rumah ya. Filipi 1 ayat 9 sampai 30. Nanti dibaca semua. Kita hidup sebagai warga sorga. Haleluya. Beda cara hidupnya ya. Dan selanjutnya, have the attitude of Christ. Kita punya sikapnya Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Gampangnya itu ya. 1 Petrus 4, Filipi 1 dan Filipi 2. Baca nanti ya. 1 Petrus 4, Filipi 1, Filipi 2. Kita hidup bagi Allah, kita hidup sebagai warga sorga, dan kita punya sikapnya Kristus. Bagaimana kalau Kristus menghadapi seperti itu, sikapnya bagaimana? Haleluya. Punya sikap Kristus, karakter Kristus. Lanjut nak. Kita terus masih di Filipi 2 ya. Filipi 2 12 sampai 18. Kita bisa bersinar terang bagi Kristus. Shine brightly for Christ. Bersinar terang. Firman itu terang. Orang yang penuh firman, dia akan bersinar terang. Haleluya, haleluya. Terus ya, dan kita bisa hidup dalam terang, living in the light, hidup dalam terang. Efesus 5, gampang ya, Efesus 5. Jadi 1 Petrus 4, Filipi 1, Filipi 2, terus Efesus 5. Hidup dalam terang. Hidup dalam terang ini juga karunia. Masih ingat ayatnya? Berhenti di living in the light dulu ya. Hidup dalam terang. Itu ayatnya di mana?
Ini di Efesus 5:1-14 ya. Ini juga bukan usaha kita. Semuanya dikaruniakan. Ingat ayatnya gimana? Coba kita baca sebentar ya supaya ingat ya. Yohanes 12 ayat 36, gampang ya. Yohanes 12 ayat 36. Jadi semua itu bukan usaha kita sendiri, tetapi pemberian Allah. Tugas kita tuh nerima. Manusia ini paling wangel suruh nerimo ya. Nanti tandanya orangnya tuh nerimo, ndak neko-neko, ndak kakean tanya ya. Saya waktu mancing ada anak kecil-kecil ya, ngomongnya itu persis orang tua ya. Makanya kita orang tua harus hati-hati ya. Anak kecil-kecil, sekelompok anak kecil ngomongnya tuh gini, bapakku itu biyen kerja nek kene ya, saiki ditokno, ambek wong iku lho ditokno. Saiki enake sabun iki, sabun cuci tangan tuh, sabun iki dientekno wae. Anak kecil gitu. Haleluya. Nggak berhenti sampai di situ. Terus anak ini ngomong gini, lapo kon bacot ae. Anak kecil ngomong gitu. Dari mana itu? Apa iri ta? Nah, kita harus hati-hati. Kehidupan kita itu direkam. Cucu saya ini sebentar lagi setahun ya, 3 hari lagi setahun. Rekamannya itu kuat ya. Dia kalau lihat papa mamanya kerja tuh dia lihatnya tuh tanpa kedap. Dilihat papa mamanya tuh ngerjakan apa, ngomong apa, didengar. Itu semua rekaman masuk. Jadi kalau kita mau kepingin lihat rekamannya orang tua, lihat aja anak-anaknya. Rekamannya Bu Hendri apa ya? Lihat aja anak-anak saya. Rekaman. Haleluya. Nanti kita akan penuh syukur. Perhatikan Yohanes 12:36. Percayalah kepada terang itu, firman. Terang itu firman ya. Selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Jadi percaya dan firman yang bekerja di dalam kita. Seperti sering saya terangkan, kita makan, kita tidak tahu cara kerjanya, semua nanti dibagi-bagi ya. Ada yang disimpan jadi pertumbuhan, ada yang dikeluarkan. Pertumbuhan mulai kecil sampai tua lain lagi. Kalau pertumbuhan masih kecil tumbuh baru. Kalau yang sudah lama ini yang lama-lama dibuang. Tuhan ngatur. Kita tidak pernah tahu kerjanya usus, jantung, paru-paru, segala darah ini. Sambil kita ngomong nafas gerak terus, darah jalan terus, semua diatur sempurna. Terima, percaya. Baca firman, jangan banyak tanya, baca. Semua dibaca. Nanti firman yang kita baca itu masuk dan bekerja di dalam kita. Kita punya pola pikir Kristus, gaya hidup Kristus, nggak dibuat-buat ya. Banyak pendeta kalau ngomong itu pinter sekali, sehingga banyak orang yang senang. Cara ngomongnya luar biasa, mungkin masuk ya, karismanya mungkin besar, cara ngomongnya luar biasa. Yesus mengasihi Anda, terus dibuat jemaat itu senang terus, sehingga banyak yang lihat bukan Tuhannya, lihat hamba Tuhannya. Mari kita bawa semua kepada Kristus, percaya kepada terang, jadi anak-anak terang terus ya. Kita bersinar terang terus. Living in the light sudah, masih Efesus 5, living in the Spirit's power. Hidup dalam kuasa Allah, kuasa Roh Kudus. Kita sudah menerima Roh Kudus, Roma 5 ayat 5 sudah. Kita ini sudah terima kasih Allah, sudah terima Roh Kudus, ada Roh Kudusnya, ada kasih Allahnya. Jadi tidak ada lagi perkataan tidak bisa Bu Hendy saya ngampuni, terlalu sulit, orang itu terlalu jahat. Tidak bisa ngomong gitu. Karena kita penuh dengan kasih Allah, bukan kasih kita. Kasih Allah, Roh Allah sendiri yang diam di dalam kita. Perhatikan betapa Dia mengasihi kita. Roma 8:32. Ini yang dibaca sebentar, masih ada waktu. Roma 8 ayat 32. Ayo dibaca supaya kita terus pegang firman. Roma 8:32. Perhatikan bagaimana Dia sangat mengasihi kita. Roma 8:32. Roma 8 ayat 32 ya. Haleluya. Ini coba dibaca ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi
kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Dia mengaruniakan anaknya, Ia mengaruniakan segala sesuatu. Percaya, taat, setia itu semua karunia. Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi di dalam kasih karunia itu semuanya sudah lengkap semua. Haleluya. Sehingga kita kemana-mana kita hanya membagikan kasih karunia, living in the Spirit's power. Terus akhirnya kita tahu bahwa faith brings joy. Itu di Roma 5. Jadi 1 Petrus 4, Filipi 1, Filipi 2, Efesus 5, Roma 5. Dibaca nanti ya. Roma 5 1 sampai 21 kita itu dikasih iman yang membawa sukacita, brings joy. Jadi kemana-mana itu isinya sukacita. Kasihan ya, tadi sekelompok anak kecil itu masih kecil sudah ada dendam, kepahitan ya. Saya terus berdoa sambil saya lihat anak-anak itu bagaimana cara mereka menghabiskan sabun penuh dengan kebencian. Saya sampai cerita sama anak-anak saya, iya ya, anak ini betul-betul rekaman dari orang tua. Sudah menghabiskan sabun, saya kaget masih ada kata-kata yang seperti itu tadi. Mungkin ada temannya satu yang pojok ngono ya, temannya itu mengingatkan ya. Dia diingatkan tambah dia ngomong gini, lapo kon bacot ae. Iri takon. Aduh, saya sampai rasanya itu jerep gitu ya, jerep. Saya berdoa bagi mereka, Yesus tolong. Kita terus berdoa. Tugas kita di mana-mana itu berdoa. Haleluya, kita terus berdoa. Saya lihat terus ya, anak-anak itu saya lihat. Akhirnya mereka lihat saya. Akhirnya mereka ditaruh sabunnya. Terus mereka pergi. Saya lihat ya. Saya bilang, gak tidur siang nak, ini siang. Mungkin pulau badhe ngaji. Oh iya nek kalau gitu sekarang siap-siap deh, siap-siap buat ngaji ya. Dia mau berangkat doa. Tapi orang tua jangan punya kebencian sehingga anak juga penuh dengan kebencian. Kerawasikala, saya terus berdoa, tidak berhenti sampai di situ. Mulai hari saya melihat mereka sampai saya sekarang, wajah mereka sudah terekam ya. Saya berdoa bagi mereka. Suatu saat kita nanti di sorga, kalau kita terus berdoa, kita akan menemui anak-anak itu di sorga. Ada waktu untuk bertobat. Tuhan itu menginginkan semua berbalik dan bertobat. Bertobat itu terima kasih karunia, itu bertobat. Tidak lagi pakai kekuatan diri sendiri. Oke, selanjutnya masih faith brings victory, Yakobus 5. Jadi hafal ya. Tadi 1 Petrus 4, Filipi 1, Filipi 2, terus Roma 5, Efesus 5, Yakobus 5. Gampang, 5 semua. Yakobus 5 ini ayat 7 sampai 20 itu bicara tentang iman yang membawa kemenangan. Doa kita bukan doa yang biasa. Doa-doa kita menaikkan. Ya. Akhirnya sudah selesai semua, saya pulang. Saya ketemu bapaknya ya. Bapaknya bilang, terima kasih Bu mau berkunjung ke sini ya. Saya bilang, saya terima kasih Pak bisa sampai di sini. Saya merasakan di tempat yang enak ya, teduh. Saya ngomong-ngomong sama bapak itu tanpa saya menyebutkan tadi ada sekelompok anak. Perlu enggak kita ngomong seperti itu? Enggak perlu. Waktu anak-anak seperti itu apa perlu kita? Ojo ngono. Itu kalau anak kita marahi. Tapi kalau itu mereka sekelompok anak itu, tugas kita apa? Kita harus bijaksana dan bersih. Kita tidak perlu ngomongin anak-anak itu. Jangan, kita doakan, kita lihat, kita doakan. Sabun ditaruh, mereka pergi ya. Bu, kak saat ini kula badhe ngaji. Ya, ngaji anak ya. Siap-siap nak buat ngaji, terus belajar buat pelajaran besok. Kata-kata yang penuh kasih. Itu akan terekam oleh anak-anak itu.
Dan anak-anak itu akan kalau tidur mungkin dia mendengar kembali kata-kata itu. Dan kita mengharapkan keselamatan mereka. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan dan kita masuk dalam doa berkat. Haleluya. Mari kita hidup bagi Allah ya. Selanjutnya nanti pelajari sendiri, dibaca sendiri, dan Tuhan akan berbicara lebih banyak untuk kita. Mari kita penuh kasih Kristus, hidup bagi Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat sebagian daripada firman Allah ya. Kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita ini bagi Allah ya. Tadi keselamatan, kasih karunia itu keselamatan diberi oleh Allah ya. Bukan karena kebaikan kita, tapi oleh karena pemberian ya. Nah, itu satu saat nanti semua harus dikembalikan kepada Dia. Segala sesuatu dari Dia, oleh karena Dia, bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tadi kita sudah belajar hidup bagi Allah ya. Kalau hidup bagi Allah, mari kita cocokkan, kita genapi seluruh firman Allah ya. Seperti pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu ya. Bagaimana saudara? Saya percaya kita semua masih belum genap, masih banyak kekurangannya. Tapi kalau Tuhan masih berikan kita waktu, kekuatan, kesehatan ya, untuk apa? Menggenapi sampai genap. Haleluya. Nanti Tuhan yang bekerja. Tadi sudah dijelaskan, semua itu dari Dia. Kita lahir bawa apa? Ada yang bawa duit. Tapi kalau kalian dikasih duit banyak, bagaimana? Dihabiskan sendiri? Ingat, diberkati banyak, kembalikan kepada. Ini sekali tidak sadar. Ngomongnya gampang. Kayak apa ngomong duwe akeh sugih sakmu magok, kayak apa meneh mati lho gak nggawa apa. Memang dia tahu enggak bawa apa-apa kalau nanti bisa mati. Tapi apa semua yang dari Dia itu, yang oleh karena Dia, kita berhasil itu oleh siapa? Oleh karena Tuhan. Dikasih kesehatan, bisa kerja, itu oleh karena Tuhan. Sampai berhasil oleh karena Tuhan. Bukan aku sok pinter, aku IQ ku tinggi, caraku hebat. Kalau sudah dikasih sakit, ambekannya sudah mau habis, napasannya sudah Senin Kemis, dokter bilang tinggal sebulan lagi. Terus bagaimana? Baru di situ kita sadar bahwa kita berhasil, itu kesehatan dari Dia. Kita bisa kerja, itu kesehatan dari Dia. Jadi Roma pasal 8 ayat 32 itu semua dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Haleluya. Roma 11 ayat 36 ya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Mari ya, hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan ya. Tadi sudah dijelaskan ya panjang lebar bahwa kalau kita hidup itu hidup bagi Kristus. Satu saat kita semua, kalau Tuhan belum datang menjemput kita diangkat hidup-hidup, kita akan mati lebih dulu. Tapi mati itu dikatakan untung. Untungnya apa? Sudah menggenapi firman Allah. Ya, kita sudah persembahkan hidup ini sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Haleluya. Dan ya kembali kita ingat semua itu kasih karunia. Ya, kasih karunia. Kalau Gideon sama Vindu bisa sekolah Alkitab lulus ya, itu juga kasih karunia.
terlalu banyak orang, anak-anaknya ya kepingin punya gelar S1, S2, S3, ya. Tapi suruh belajar firman, suruh sekolah Alkitab, menimangan nopo nek sekolah Alkitab. Belajar firman itu mangan nopo meneh ya. Ya, menghina Tuhan luar biasa. Ya, bahkan zaman dulu ya, anak-anak yang disuruh masuk sekolah Alkitab itu istilah katanya anak yang terlek, pikirannya agak ke belakang. Itu disuruh masuk sekolah Alkitab. Misalnya punya 5 anak, nomor 1 pinter, cerdas, cerdik, sehat. Yang nomor 5 ini 4-5 mungkin agak teler gitu ya. Kurang, orang bilang itu kurang bek gitu. Ya sikirnya dilebono. Terus kamu besok masuk sekolah Alkitab aja. Itu pemberian orang tua kepada Tuhan seperti itu. Yang jelek diberikan kepada sing apik. Oh, kamu ke sekolah yang sukses. Ya nanti berhasil ya. Bantuan ibu bapakmu. Itu berlaku sampai sekarang. Ya. Coba saudara renungkan yang mau masuk sekolah Alkitab atau dibandingkan dengan masuk ke perguruan tinggi, berapa persen? Mungkin yang orang tuanya menyuruh anaknya sekolah Alkitab mungkin cuma tidak sampai 1%. Semua kalau bisa kuliah S1, S2, S3 bukan hidup bagi Allah ya, bagi dirinya sendiri, bagi keluarga. Tapi ingat ya, kalau kita belajar firman Allah ya, jaminan Tuhan itu dari yang sekarang sampai yang akan datang. Haleluya. Itu nanti ketahuinya bagaimana kamu masuk dalam kesulitan, kesukaran, kena PHK dan sebagainya. Bangga dengan pekerjaannya, bangga dengan tempat kerjanya yang mungkin besar. Itu nanti Tuhan akan bikin roboh semuanya ya. Barusan saya melihat di YouTube atau di apa itu ya, di Amerika sekarang ada banyak kesulitan makan dan sebagainya di daerah-daerah tertentu ya. Itu ada seperti mal-mal yang besar jual makanan itu udah ada semua. Nah, ini sudah kita yang saudara-saudara yang masih muda yang suka buka YouTube dan sebagainya itu bisa melihat dunia luar ini kacau balau. Ya, kemarin saya dengar dari istri saya ada gempa di mana itu? Ya, mana? Maroko. Itu yang mati juga banyak. Ya. Jadi kalau kita itu melihat sekeliling kita, tanda-tanda Tuhan mau datang itu semakin jelas, ya, semakin jelas. Ya, sepertinya tidak ada apa-apa, ya, sepertinya biasa-biasa, tapi itu terus berjalan. Ya, haleluya. Oleh sebab itu, kalau pagi hari ini kita diingatkan, mari kita hidup bagi Allah. Itu pasti tidak rugi, ya, pasti tidak rugi. So, Tuhan menjamin di dunia dipelihara sampai masuk sampai surga. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita masuk dalam doa. Haleluya. Allah Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami dan beri kekuatan Roh Kudus-Mu, kekuatan iman untuk melangkah dengan iman, mempercayai firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Haleluya. Supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan dan kami tidak mengalami celaka akibat kami tidak taat. Sebab itu kami mohon belas kasihan kemurahan Bapa, curahkan kasih-Mu, kelimpahan kasih karunia-Mu untuk kami semua menjadi umat yang taat setia sampai pada akhirnya. Hidup seutuhnya sepenuhnya bagi Kristus. Haleluya. Sebab segala sesuatu dari Engkau Tuhan, oleh karena Engkau, dan kami persembahkan kembali kepada Engkau. Hanya bagi Engkau segala kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami yakin dan percaya pada pagi hari ini firman-Mu sudah jadi berkat untuk kami semuanya. Hidup bagi Kristus, mati sewaktu-waktu, untung besar. Hal karena kami bukan mati, tapi istirahat dari jerih lelah. Kami boleh tidur sementara seperti Lazarus, dan kami akan kembali menikmati kemuliaan yang besar di sorga, masuk dalam peristirahatan bersama Tuhan, bahkan masuk dalam pemerintahan yang baru, memerintah bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan berkenan, memberkenan hati-Mu. Dan segala kebutuhannya Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan, Engkau mencukupi, Engkau mengadakan semuanya. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baik di dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan jagai serta lindungi, Tuhan berkati. Juga keluarga besar kami, pakai kami untuk memenangkan jiwa-jiwa mereka, untuk kami bawa datang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati. Amin.